Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Bareskrim Polri menetapkan 9 tersangka kasus tindak pidana perbankan dan pencucian uang. Para tersangka bekerja sama dengan Kepala Cabang Pembantu Bank di Jawa Barat dan membobol uang senilai 204 miliar rupiah dari rekening dorman. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri membongkar kasus pembobolan rekening dorman senilai 204 miliar rupiah. Dalam perkara ini, penyidik menetapkan 9 tersangka. Dirti Pideksus Bareskrim Polri Brigjen Helvi Asegaf menjelaskan, modus para tersangka yakni melakukan akses ilegal untuk memindahkan dana dari rekening dorman. Jaringan sindikat pembobol bank dengan modus melakukan akses ilegal untuk pemindahan dana ke rekening di rekening dorman secara in absentia atau tanpa kehadiran fisik nasabah senilai 204 miliar rupiah yang terjadi pada tanggal 20 Juni 2025. Kesimpulan dari pertemuan tersebut, kami sampaikan bahwa jaringan sindikat pembobol bank yang mengaku sebagai Satgas Perempat Aset menjelaskan cara kerja serta peran masing-masing dari mulai persiapan, pelaksanaan eksekusi sampai tahap imbal balik hasil. Jaringan sindikat pembobol bank selaku tim eksekutor memaksa kepala cabang menyerahkan user ID aplikasi core banking sistem milik teller, dan kepala cabang serta apabila tidak mau melaksanakan akan terancam keselamatan kepala cabang tersebut beserta seluruh keluarganya. 2 tersangka dalam kasus ini merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan Kepala Cabang Pembantu BRI Cempaka Putih Muhammad Ilham Pradipta yang sedang ditangani Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Amrina Rida, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menetapkan 9 tersangka jaringan sindikat pembobol bank. Uang senilai 204 miliar rupiah dari rekening dorman berhasil dibobol para pelaku. Dan berikut laporan jurnalis iNews Amrina Rida dan juru kamera Rizky Solehudin dari Bareskrim Polri. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan khusus dari Bareskrim Polri mengungkap adanya tindak pidana perbankan dan juga tindak pidana pencucian uang, yang mana terdapat 9 tersangka yang diketahui membobol uang senilai 204 miliar rupiah dari salah satu bank, yakni adalah Bank BNI. Dan ini adalah barang bukti yang berhasil diselamatkan begitu ya oleh pihak Bareskrim Polri. Ini adalah tumpukan uang lembaran Rp50.000 dalam satu plastiknya ini terdapat 500 juta rupiah, dan juga tumpukan uang lainnya yang merupakan lembaran Rp100.000, dan total dari uang-uang yang ditampilkan ini mencapai 204 miliar rupiah, pemirsa. Diketahui bahwa 9 tersangka ini mereka dibagi menjadi 3 kelompok, yakni adalah kelompok jaringan sindikat pembobol bank, lalu juga kelompok karyawan bank, dan juga kelompok pencucian uang dengan modus operandi di mana para kelompok jaringan sindikat pembobol bank ini mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset dan kemudian bekerja sama dengan tersangka lain yang merupakan karyawan dari cabang Bank BNI. Lalu juga aksi ini dilakukan pada 27 Juni 2025 di mana 204 miliar uang-uang ini dibobol dari satu rekening dorman yang diketahui milik seorang pengusaha tanah berinisial S. Dan modus operandi dari pelaku ataupun juga tersangka ini, mereka menargetkan pemindahan dana dari rekening dorman yang kemudian dipindahkan ke rekening ataupun juga rekening penampung yang dimiliki oleh para pelaku. Selain uang-uang ini, tadi juga ada barang bukti lain, diantaranya adalah satu buah PC, lalu juga ada sejumlah handphone, dan juga satu box ini yang merupakan barang bukti ada 22 handphone. Dan diketahui pemirsa bahwa 2 tersangka dalam kasus ini, yakni adalah tersangka C alias Ken dan juga tersangka D alias Dwi Hartono, ini juga merupakan tersangka dari kasus yang sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya, yakni adalah kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BRI yang meninggal ataupun juga ditemukan meninggal dunia, yakni Muhammad Ilham Pradipta pada 21 Agustus 2025 lalu. Hingga kini dari pihak Bareskrim Polri masih terus menindaklanjuti hal ini, dan diketahui para tersangka terancam hukuman antara 15 hingga 20 tahun penjara. Dan dari pihak
Baris Krim Polri juga bekerja sama dengan PPATK dan juga Kejaksaan Agung untuk nantinya mendalami kasus ini. Dari Jakarta, Amrina Rida, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Polisi mengungkap perkembangan baru mengenai kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN. Dua tersangka kasus tersebut juga merupakan dalang pembobolan rekening dorman sebesar 204 miliar rupiah. Polisi telah mengungkap motif dibalik penculikan yang berujung pembunuhan terhadap Kepala Cabang BRI Cempaka Putih Muhammad Ilham Pradipta. Motif para tersangka merupakan untuk melakukan pemindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan yang telah disiapkan pelaku. Para pelaku mengincar uang yang tersimpan di rekening dorman senilai 70 miliar rupiah. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Baris Krim Polri pun mengungkap dua tersangka kasus pembunuhan Kepala Cabang BRI yang berinisial C alias K dan DH yang juga terlibat sebagai dalang pembobolan rekening dorman di BNI sebesar 204 miliar rupiah. Dari 9 pelaku di atas terdapat 2 orang tersangka berinisial C dan K serta DH sebagai sindikat jaringan pembobolan dana nasabah yang menargetkan rekening dorman, yang juga terlibat dalam kasus penculikan terhadap Kepala Cabang Bank BRI, Cabang Cempaka Putih, berinisial MIP, yang saat ini ditangani oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Dengan modus operandi, para pelaku merupakan jaringan sindikat pembobol bank yang menargetkan pemindahan dana yang ada di dalam rekening dorman di luar jam operasional bank. Sebelumnya, Kepala Cabang Bank BUMN ditemukan tewas di area persawahan di wilayah Kabupaten Bekasi pada Kamis 21 Agustus 2025 lalu. Korban ditemukan dengan kondisi wajah, kaki, dan tangan terlilit lakban hitam usai diculik di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, selanjutnya pasca keracunan massal siswa akibat menyantap MBG. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menghentikan aktivitas dapur MBG di Kecamatan Cipongkor. Pemerintah Kabupaten juga akan mengevaluasi 85 dapur MBG lainnya yang ternyata belum bersertifikasi. Pasca keracunan massal usai menyantap makan bergizi gratis, aktivitas dapur MBG di Kecamatan Cipongkor dihentikan sementara. Dapur MBG ini menyediakan 3.000 paket MBG untuk sejumlah sekolah di Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, pemerintah kabupaten juga akan mengevaluasi 85 dapur MBG lainnya di Bandung Barat yang diduga belum memiliki sertifikasi. Kita melakukan evaluasi terhadap semua MBG yang di Cipongkor berarti, Pak? Ya. Tapi semuanya juga tetap kita lakukan evaluasi karena ada dari data yang saya dapat 85 dapur memang masih belum memiliki sertifikasi sehat. Si 85 se-KBP Pak atau se... Yang kita stop ini yang di Cipongkor aja Pak? Pak, yang belum ada sertifikasi itu yang di wilayah mana aja? Semua. Jadi kita akan melakukan BGN dan dinas terkait untuk segera proses supaya semua bisa bersertifikat sehat dan layak. Sebelumnya keracunan massal siswa akibat MBG meluas hingga ke Kecamatan Cihampelas. Hingga saat ini sudah lebih dari 500 siswa di Kabupaten Bandung Barat keracunan dan harus dirawat intensif. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono Wahyu, iNews melaporkan.